Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu diberi kelancaran dalam urusan apapun. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang korelasi dan korelasi person-product moment. Sekarang kita akan membahas regresi linier dan garis spesifik. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama ada menjelaskan konsep regresi linier dan fungsi garis spesifik dalam menganalisis hubungan antara dua variabel. Yang kedua ada menentukan persamaan garis regresi linier atau base fit dari sekumpulan data bivariat menggunakan metode kuadrat terkecil dan persamaan regresi linier. Dan yang ketiga ada menginterpretasikan hasil untuk memprediksi nilai suatu variabel dalam konteks permasalahan nyata. Nah, apa itu regresi linier? Regresi linier adalah metode statistika untuk memodelkan hubungan antara dua variabel dengan sebuah garis lurus, sehingga hubungan tersebut dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel lain. Analisis regresi biasanya digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen atau variabel terikat berdasarkan satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas. Misalnya, dalam memprediksi nilai ujian berdasarkan jumlah jam belajar, memprediksi pendapatan berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Regresi ini juga sering digunakan untuk mengukur hubungan satu arah di mana satu variabel dianggap sebagai penyebab dan yang lainnya sebagai akibat. Sedangkan untuk garis base fit itu sendiri adalah garis lurus yang paling mendekati seluruh titik data. Garis ini dicari dengan dua metode, yaitu dengan metode kuadrat terkecil dan persamaan regresi linier. Metode kuadrat terkecil itu sendiri adalah meminimumkan jumlah kuadrat selisih atau residu antara nilai data aktual dan nilai prediksi garis dengan 4 langkah, yaitu yang pertama membuat diagram pencar, yang kedua menentukan persamaan perkiraan garis regresi yang disimbolkan oleh Y topi dengan persamaan garisnya berbentuk Y topi sama dengan MX plus C, di mana jika suatu garis melalui dua titik, yaitu X1 Y1 dan X2 Y2, maka garisnya diperoleh dengan rumus X min X2 dibagi X1 per X2 sama dengan Y min Y2 dibagi Y1 min Y2. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan jumlah kuadrat residu dengan rumus sigma Y dikurangi Y topi dikuadratkan. Dan langkah yang terakhir, langkah keempat, yaitu menentukan nilai dari jumlah kuadrat residu terkecil, di mana kuadrat residu yang terkecil merupakan garis base fit-nya itu sendiri. Nah, supaya lebih paham, saya berikan contoh langsung ya. Tentukan garis base fit dari data berikut. Pada data diketahui uang jajan dan uang yang ditabung. Kemudian langkah yang pertama adalah membuat diagram pencar. Setelah membuat diagram pencar, langkah kedua adalah menentukan garis perkiraan. Usahakan garis perkiraannya lebih dari satu. Bisa diambil 3 supaya lebih tepat nanti base fit-nya. Nah, untuk menseragamkan letak garis perkiraan, maka kita sepakati membuat garisnya dengan
kriteria sebagai berikut. Pada garis pertama, gambarlah garis yang berada sedikit di atas pusat sebaran titik sehingga jumlah titik di bawah garis lebih banyak dibandingkan di atas garis. Yang ini karena tidak saya tuliskan di PowerPoint, maka bisa kalian tambahkan ketika kalian menulis di buku tulis ya. Yang kedua, garis tengah. Gambarlah garis yang melewati bagian tengah kumpulan titik sehingga jumlah titik di atas dan di bawah hampir seimbang. Kemudian pada garis yang ketiga, yaitu kalian bisa menggambar garis yang berada sedikit di bawah pusat sebaran titik sehingga jumlah titik di atas garis lebih banyak dibandingkan di bawah garis. Nah, untuk menggambar tiga garisnya, silakan bisa mengikuti kriteria yang telah saya sebutkan tadi. Nah, pada garis yang pertama, garis biru, garis ini terletak di atas karena titik sebaran titiknya itu yang di atas lebih sedikit daripada yang di bawah. Dengan titik koordinatnya yaitu A 10,2 dan dihubungkan dengan titik B yaitu 45,15. Selanjutnya menggambar garis tengah. Garis yang posisinya berada di tengah yaitu titik C 15,5 dengan titik D 50,14. Dan yang ketiga adalah gambar garis di bawah, yaitu dengan titiknya A 10,2 dan titik D 50,14. Nah, setelah membuat tiga perkiraan garis, kemudian menentukan persamaan garisnya yang di topik tadi. Karena melewati dua titik yaitu X1, Y1 dan X2, Y2, maka persamaan garisnya diperoleh dengan rumus X min X1, X min X2 dibagi X1 min X2 sama dengan Y min Y2 dibagi Y1 min Y2. Pada garis pertama yaitu garis biru, titik koordinatnya adalah titik A yaitu 10,2 dan B 45,15. Nah, cara menentukan X1, Y1 dan X2, Y2, kalian bisa melihat pasangan XY yang terbesar. Pada garis biru, garis pertama, titik A memiliki X10 dan Y2, sedangkan titik B memiliki X45 dan Y15, maka dari kedua titik koordinat tersebut yang memiliki X dan Y yang besar ada pada titik B. Dapat dipahami? Oke, selanjutnya kita substitusikan pada rumus di atasnya yaitu X min X2 dibagi X1 min X2 sama dengan Y min Y2 dibagi Y1 min Y2. Kita substitusi. Nah, setelah itu kita substitusikan X dikurangi X2, X tetap kita tulis sebagai X, dikurangi X2-nya itu tadi 10, yaitu menjadi X min 10 dibagi X1 min X2. X1-nya telah diketahui 45 dan X2-nya 10, sehingga menjadi 45 dikurangi 10 sama dengan Y min Y2. Y tetap kita tulis sebagai Y, dan Y2-nya itu tadi sudah diketahui yaitu 2, sehingga Y min Y2 itu Y dikurangi 2. Dibagi Y1 dikurangi Y2. Y1-nya sudah diketahui 15, dan Y2-nya 2, maka menjadi
15 dikurangi 2. X min 10 tetap kita tulis sebagai X min 10 dibagi 45 dikurangi 10 menghasilkan 35 sama dengan Y min 2 kita turunkan menjadi Y min 2 dibagi 15 dikurangi 2 adalah 13. Setelah itu kita kalikan silang sehingga diperoleh 35Y dikurangi 70 sama dengan 13X dikurangi 130. Kita pindahkan min 70 ke ruas kanan. Sehingga 35Y sama dengan 13X min 130 ditambah 70. 35Y sama dengan 13X dikurangi 60. Sehingga Y sama dengan 13X min 60 per 35 atau bisa ditulis sebagai Y sama dengan 1 per 35 dikali 13X min 60. Kemudian pada garis yang kedua yaitu garis merah memiliki titik koordinat yaitu titik C dengan 15,5 dan titik D 50,14. Seperti cara yang tadi, untuk menentukan X1, Y1 dan X2, Y2, karena kedua titik koordinat tersebut yang memiliki pasangan X dan Y terbesar ada di titik D, maka untuk X1 adalah 50, Y1 adalah 14, X2 adalah 15, dan Y2 adalah 5. Seperti perhitungan pada sebelumnya, setelah mengetahui titik koordinat, disubstitusikan ke rumus X min X2 per X1 min X2 sama dengan Y min Y2 per Y1 min Y2. Pada garis kedua ini, garis merah, didapatkan persamaan garisnya yaitu Y topi sama dengan 1 per 35 dikali 9X plus 40. Kemudian untuk garis yang terakhir yaitu garis hijau memiliki titik koordinat A 10,2 dan D 50,14. Seperti yang tadi, didapatkan X1-nya 50, Y1-nya 14, X2-nya 10, dan Y2-nya 2. Kemudian, substitusikan pada rumus X min X2 dibagi X1 min X2 sama dengan Y min Y2 dibagi Y1 min Y2. Didapatkan jawaban untuk persamaan garisnya yaitu 1 per 10 dikali 3X min 10. Lanjut ke langkah 3 yaitu menentukan nilai kuadrat residu yang terkecil, di mana kuadrat residu yang terkecil merupakan garis base fit. Kalian bisa membuat tabel seperti yang saya tampilkan di PowerPoint. Yang pertama adalah memasukkan atau mensubstitusikan nilai X dan nilai Y ke dalam tabel. Seperti ini. Kemudian, setelah disubstitusikan, sekarang kita mensubstitusikan pada persamaan garisnya. Sebagai contoh yang pertama itu, persamaan garis regresinya adalah Y topi sama dengan 1 per 35 dikali 13X min 60. Maka, bisa disubstitusikan nilai X ke dalam persamaan garisnya 1 per 1. Sebagai contoh, pada X sama dengan 10, kita substitusikan ke persamaan garis regresinya, yaitu menjadi Y topi sama dengan 1 per 35, 13X menjadi 13 kali 10, dikurangi 60.
sama dengan 1/35, 13 kali 10, 130, dikurangi 60, sama dengan 1/35 dikali 70. Sehingga didapatkan Y topinya adalah 2. Setelah mensubstitusikan X 10, kalian bisa melanjutkan untuk nilai X yang lainnya. Nah, ini langsung saja ya. Kemudian, setelah mendapatkan Y topi, kita beralih ke kolom selanjutnya, yaitu Y dikurangi Y topi. Pada baris yang kedua itu, Y-nya adalah 2, dan Y topinya adalah 2. Sehingga 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, setelah itu kalian bisa menghitung untuk Y yang di bawahnya juga ya. Ini aja. Setelah itu kita beralih ke kolom selanjutnya, yaitu nilai Y dikurangi Y topi dikuadratkan. Pada baris yang kedua, nilai Y dikurangi Y topinya adalah 0, lalu dikuadratkan, maka menghasilkan 0. Kemudian pada baris yang ketiga, Y-nya 11, sedangkan Y topinya didapatkan 13,14. Pada kolom Y dikurangi Y topi menghasilkan nilai negatif 2,14, sehingga apabila dikuadratkan menghasilkan nilai 4,57. Nah, kalian bisa menghitungnya ke bawah sendiri. Kemudian, yang terakhir nanti hasil dari semua nilai Y dikurangi Y topi kuadrat dijumlahkan. Sehingga pada garis biru didapatkan jumlah kuadrat residunya atau sigma dari Y dikurangi Y kuadrat. Atau sigma dari Y dikurangi Y topi dikuadratkan menghasilkan 23,67. Kemudian untuk dua garis yang lainnya, garis merah dan garis hijau, juga dilakukan dengan cara yang sama. Misalnya, pada persamaan garis regresi yang merah, yaitu Y topi sama dengan 1/35 dikali 9X plus 40, kita coba substitusikan nilai X sama dengan 10-nya. Kita substitusikan ke persamaan garis regresi yang merah, yaitu Y topi sama dengan 1/35, 9X, X-nya kita substitusikan jadi nilai 10, maka 9 kali 10 ditambah 40, ya, sama dengan 1/35, 9 kali 10 adalah 90, ditambah 40, sama dengan 1/35 dikali 90 tambah 40 adalah 130. Sehingga didapatkan Y topinya adalah 3,71. Seperti yang tadi, setelah diketahui nilai X yang pertama, kalian bisa melanjutkan ke nilai X berikutnya sebanyak data yang diketahui. Nah, setelah itu sudah dicari jumlah kuadrat residunya dari masing-masing garis, yaitu tadi ada 3 garis. Sekarang kita tentukan jumlah kuadrat residu terkecil. Pada garis pertama menghasilkan 21,67. Pada garis kedua menghasilkan 10,38. Dan pada baris yang ketiga menghasilkan 12. Maka yang terkecil adalah pada garis kedua, garis merah, yang menghasilkan 10,38. Nah, jika ditampilkan pada gambar seperti pada PowerPoint ini, yang merah ini adalah garis regresinya, sedangkan jarak antara titik
koordinat dengan garis dinamakan residu. Mengapa yang merah ini menjadi garis base fit? Karena, nih coba kalian lihat, garis regresi ini membagi sebaran data sama rata. Pada titik koordinat di atas garis itu ada 2, yang ini, dan titik koordinat di bawah garis juga ada 2, sehingga dapat dikatakan seimbang. Nah, coba kita lihat contoh yang lain, yaitu pada garis hijau. Di garis hijau ini, titik koordinat di atas garisnya itu ada 3. Ini ya. Sedangkan residu atau titik koordinat di bawah garis hanya ada 1. Sehingga kurang tepat jika garis hijau menjadi garis base fit. Sampai sini dapat dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang kedua, yaitu menggunakan persamaan regresi linier. Dengan rumusnya yaitu Y topi sama dengan A plus BX, di mana A merupakan konstanta dan B merupakan koefisien arah. Nah, untuk mencari nilai A, maka kalian harus mencari nilai B terlebih dahulu. Mencari nilai B atau koefisien arah menggunakan rumus sebagai berikut. N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Kalau kalian perhatikan, rumus pada koefisien arah ini hampir sama dengan rumus yang kemarin, yang koefisien korelasi persen product moment. Cuman, di koefisien korelasi persen product moment itu kita masih harus mencari sigma Y kuadrat. Dan ada akarnya, sedangkan yang di koefisien arah tidak ada akarnya dan tidak mencari sigma Y kuadrat. Nah, kemudian setelah diketahui nilai koefisien arah, nilai B-nya, baru kita bisa mencari nilai dari konstanta atau nilai A-nya. Yaitu rumusnya A sama dengan Y bar dikurangi B dikali X bar. X bar adalah nilai rata-rata dari nilai X dan Y adalah rata-rata dari nilai Y. Oke, kita lanjut ke contoh. Nah, contohnya yaitu terdapat tabel jam belajar dan nilai ujian. Kalian ketahui dulu nilai X dan nilai Y-nya. Kemudian setelah itu banyak datanya, kemudian cari sigma X-nya, sigma Y, sigma XY, dan sigma X kuadrat. Jangan lupa ditambahkan tabel XY dan X kuadratnya. Kita langsung saja. Setelah mencari itu, diketahui nilai N adalah 8, banyaknya data ada 8. Kemudian sigma X-nya ada 36, sigma Y-nya ada 535, sigma XY-nya adalah 2616, dan sigma X kuadratnya itu adalah 204. Kemudian cari nilai koefisien arahnya. Cari nilai koefisien arah dengan rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Perhitungan seperti biasa, sehingga didapatkan nilai koefisien arahnya adalah 4,96. Setelah kita mencari koefisien arah, selanjutnya kita mencari nilai dari konstanta atau A. Sebelumnya kita harus mencari terlebih dahulu X bar-nya itu berapa, Y bar-nya itu berapa. X bar rumusnya adalah sigma X dibagi N. Jumlah seluruh nilai X dibagi banyak data. Sama dengan sigma X-nya tadi udah diketahui yaitu 36. Dibagi banyaknya data itu
itu ada 8, sehingga didapatkan 4,50 atau 4,5. Kemudian yang Y barnya yaitu sigma Y dibagi N, sigma Y-nya tadi sudah diketahui yaitu 535, dibagi N-nya itu 8, sehingga didapatkan nilai dari Y bar adalah 66,88. Kemudian setelah mengetahui nilai X bar dan Y bar, kita substitusikan ke rumus A, yaitu A sama dengan Y bar dikurangi B dikali X bar. Sama dengan Y barnya adalah 66,88 dikurangi B, B-nya tadi 4,96 dikali X bar. X barnya tadi sudah dicari yaitu 4,5. Sehingga didapatkan nilai A adalah 44,56. Setelah itu, setelah mengetahui nilai konstanta atau nilai A dan nilai B, koefisien arahnya, kita tinggal substitusikan ke persamaan garis base-fitnya. Tadi rumus dari persamaan garis base-fit yaitu Y topi sama dengan A ditambah BX. A-nya tadi 44,56 ditambah B-nya 4,96, X tetap kita tulis X, sehingga jawabannya Y topi sama dengan 44,56 ditambah 4,96X. Nah, interpretasi dari persamaan regresi itu bagaimana sih? Nah, kita maknai satu persatu. Seperti makna konstanta A sama dengan 44,56. Artinya, jika belajar atau X-nya 0 jam, maka nilai ujian diprediksi sekitar 44,56. Sedangkan untuk makna koefisien B atau koefisien arahnya, yaitu 4,96, artinya setiap penambahan 1 jam belajar, nilai ujian diprediksi naik rata-rata sebesar 4,96 poin. Nah, bagaimana jika jam belajarnya itu 9 jam? Tadi diketahui jam belajar itu adalah X ya. Maka tinggal kita substitusikan. Nilai X sama dengan 9 kita substitusikan ke persamaan regresi yang telah didapatkan, yaitu Y topi sama dengan 44,56 ditambah 4,96X. Kita substitusikan nilai X sama dengan 9, yaitu menjadi 44,56 ditambah 4,96 dikali 9 sama dengan 44,56 ditambah 4,96 dikali 9 itu menghasilkan 44,64. Sehingga didapatkan Y topinya yaitu 89,2. Nah, diprediksi peserta didik atau siswa yang memiliki jam belajar sebanyak 9 jam, maka akan mendapatkan nilai sekitar 89. Nah, dari kedua cara tersebut, mana yang menurut kalian lebih mudah bisa digunakan di latihan soal yang berikutnya. Kemudian, ini ada latihan soal, bisa kalian kerjakan untuk latihan ya. Oke, selesai sudah materi regresi linier ini. Saya harap materi ini bisa diterima dengan baik dan bisa bermanfaat pada kehidupan kalian sehari-hari. Baik, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.